warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Adit, tolong dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan, Dit. Duduk siap. Sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak absen dulu. Semuanya hadir tapi ya, alhamdulillah ya. Hadir. Mudah-mudahan kalian selalu menjaga protokol kesehatan karena memang pandemi COVID-19 semakin meningkat di daerah kita ya. Kalian tetap ingat pesan Ibu 3M ya. Masih ingat kalian? Masih. Untuk M yang pertama, pakai masker. Kalian pakai nggak masker? Pakai. Oke. Yang kedua, Cuci tangan. cuci tangan. Suka cuci tangan? Suka. Oke. Yang terakhir, Menjaga jarak. kemarin kita sudah belajar materi interaksi ya. Sekarang kita akan masuk ke komunikasi bisnis. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kompetensi pengetahuan 3.1 menerapkan komunikasi bisnis, dan yang kedua, kompetensi keterampilannya adalah 4.1 melakukan komunikasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menentukan pengertian komunikasi. Yang kedua, menentukan pengertian komunikasi bisnis. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, mengaitkan jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang kelima, menunjukkan komunikasi bisnis dengan baik. Dan yang keenam, merumuskan unsur-unsur komunikasi. Dan yang terakhir, merumuskan jenis-jenis komunikasi. Itu yang akan kita capai pada hari ini. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, ada yang tahu tidak apa sih arti komunikasi? Apa sih yang kalian ketahui tentang komunikasi? Coba, ada yang bisa? Oke, boleh Adit. Silakan. Apa komunikasi yang Adit ketahui? Sharing. Sharing. Oke, bagus ya. Bisa. Ada lagi? Oke, coba dulu. Oke, boleh Oke. Interaksi. Bagus. Ada lagi? Oke. Nih. Proses penerimaan dan pengiriman pesan. Proses penerimaan dan pengiriman pesan. Bagus sekali. Interaksi antar dua orang atau lebih. Interaksi antara dua orang atau lebih. Bagus sekali. Baca apa Neng? Nah, tepatnya adalah definisi komunikasi menurut bahasa Indonesia adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, informasi, ide, gagasan, baik melalui lisan ataupun tulisan, simbol, atau tindakan antara dua orang atau lebih. Ya, ini ya komunikasi itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah komunikasi bisnis ya. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi adalah pertukaran pendapat, ide, gagasan, dan informasi bisnis yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara verbal ataupun non verbal melalui tulisan, lisan, simbol ataupun sinyal ya. Jadi simbol atau sinyal yang tadi kita udah bahas bersama. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur komunikasi. Nah, ada 5 unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Ya. Sempat dengar nggak apa sih komunikator? Ada yang pernah dengar? Oke, boleh. Apa dia? Orang yang menyampaikan informasi. Orang yang menyampaikan informasi. Baik sekali ya. Jadi komunikator itu orang yang menyampaikan kemudian menyampaikan pesan, informasi, berita ya. Nah, itu komunikator. Nah, lawannya nih, komunikan berarti apa? Oke. Orang yang menerima informasi. Orang yang menerima informasi. Bagus sekali ya. Jadi komunikan berarti orang yang menerimanya ya, menerima informasi, berita dan sebagainya. Kemudian pesan nih, ada yang tahu pesan? Oke. Informasi atau pesan yang disampaikan. Informasi atau pesan yang disampaikan. Jadi isinya ya, gitu ya. Kemudian media. Oke. Ada yang mau coba nih media? Nah, pernah dengar media? Alat untuk menyampaikan. Alat untuk menyampaikan informasi. Nah, itu jadi medianya ya. Nah, contohnya media itu menggunakan media handphone ya, sering kalian lakukan ya. Kemudian ada lagi televisi. Ada lagi nggak? Radio. Radio. Terus Koran.
cetak. Nah itu yang udah pada pinter, bagus sekali. Nah kemudian yang terakhir itu ada umpan balik nih. Ada yang bisa meraba-raba nih, oh iya tadi komunikator berarti orang yang menyampaikan. Kemudian komunikator orang yang menerima. Pesan itu berarti isinya, media itu berarti alatnya. Nah kalau umpan balik apa nih? Coba. Tanggapan si penerima pesan. Oke, tanggapan ya, tanggapan si penerima pesan. Berikutnya, ini ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu komunikasi yang disampaikan dengan lisan, ya, atau dengan berbicara, atau juga dengan tulisan. Itu namanya komunikasi verbal. Nah, ada lawannya. Ini adalah komunikasi nonverbal. Jadi kalau komunikasi nonverbal itu tidak diucapkan dengan kata-kata, jadi menggunakan simbol, ya, atau isyarat. Kita sampai pada kuis nih, ada kuis nih, Bapak punya kuis. Nah ini kuisnya adalah tebak isyarat ya. Jadi komunikasi nonverbal. Nih cara mainnya seperti ini. Jadi nanti di antara kalian Bapak tunjuk sebagai komunikator di sini. Cuman informasi yang disampaikan harus menggunakan isyarat ya. Jadi bahasa nonverbal. Nggak boleh berkata-kata ya. Nanti Bapak tunjuk misalkan di sini. Nah, nanti silakan yang ditunjuk sama Bapak di depan untuk menunjukkan atau memberikan kode atau isyarat bahasa tubuhnya, bisa dengan gerakan, bisa dengan mimik wajah, atau dengan kode-kode pakai tangan dan anggota tubuh lainnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, dan nanti teman-temannya menebak apa sih maksudnya, apa sih pesan yang disampaikan oleh komunikator di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap dimulai. Siap. Bapak akan tunjuk salah satu di antara kalian untuk menjadi komunikator menyampaikan informasi dengan bahasa nonverbal ya. Nah, ada yang bisa mengerti isyarat yang disampaikan nanti? Aku suka kamu. Iya. Gimana? Jadi jawabannya aku suka kamu betul deh? Betul. Oke, terima kasih. Ini saatnya kita untuk berdiskusi ya. Jadi nanti Bapak bakal bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti anggota kelompoknya yang meja pertama kelompok 1, meja yang kedua kelompok 2, dan ketua kelas Adit jadi anggota kelompok 3. Oke. Nanti setelah terbentuk, ini kelompok sudah terbentuk, nanti kita akan mengamati 3 jenis video komunikasi. Jadi di sini ada video mengenai komunikasi. Apa sih yang salah pada video itu? Dan harusnya seperti apa sih komunikasi yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan nanti setiap kelompoknya akan menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada video tersebut ya. Nanti didiskusikan oleh kelompoknya. Nanti setelah itu kalian presentasi di depan ya. Bisa dipahami? Siap, Siap. bisa. Oke, untuk kelompok 1, tolong perhatikan video yang pertama ya. Coba nanti kalian amati apa sih yang terjadi pada Dalam video contoh tersebut. kecil, semisal kita sedang membeli permen di toko. Kemudian si penjual bertanya, beli berapa? Kemudian kita menjawab 3. Maka bisa jadi si penjual memberikan kita 3 buah permen, ataupun 3 pak permen, atau bisa jadi si penjual mengartikannya dengan 3 dus permen. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2, tolong perhatikan video yang kedua. Ketika seorang utusan dari perusahaan akan membuat janji pertemuan dengan klien, kemudian utusan tersebut menyebutkan untuk bertemu pukul 8, bisa jadi klien tersebut datang pukul 8 pagi ataupun pukul 8 malam. Apabila ternyata terjadi kesalahpahaman tersebut, maka ketidaknyamanan dalam menjalin kerjasama akan terjadi. Bahkan bisa jadi negosiasi yang akan dilakukan benar-benar dibatalkan karena salah satu pihak menganggap pihak yang lain tidak bersikap profesional. Terakhir, kelompok 3, perhatikan videonya. yang ingin menambah. Menurut saya rencana yang Anda presentasikan memiliki beberapa kelemahan di sisi ini. Ini tidak ada kekurangan sedikit pun. Saya sudah merencanakannya ini dari jauh-jauh hari dan dilihat dari statistika yang ada, ini adalah rencana yang paling baik. Mungkin lebih baik jika Anda memperhatikan hal-hal yang ada dalam proyek Anda. Tidak. Ini sudah sangat sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali di sini. Di rencana ini tidak. Dalam video yang ke-1 seharusnya si pembeli harus teliti dalam menjelaskan apa yang akan diberikan. Saya harusnya film tersebut menyampaikan sesuatu dengan tepat, misalkan yang membuat empati ataupun berkesan. Dan di video tadi juga pada kesalahpahaman yang terjadi, seharusnya si pemimpin perusahaan itu lebih menyampaikan pesan itu dengan baik dan yang jelas pada jam 8 atau harus mengadakan Tadi sudah berdiskusi, sekarang kalian per kelompoknya nanti tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan ya pada kelompoknya. Oke, penampilan pertama untuk kelompok 1, silahkan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok saya bahwa video yang bersatu itu seharusnya si pembeli lebih teliti lagi dalam mengucapkan benda yang akan dibeli.
Seperti saya akan membeli 3 pak permen. Jangan sampai si penjual bingung harus memberikan berapa permen yang akan dibeli oleh si pembeli. Tadi terjadi kesalahpahaman antara si pegawai dengan pimpinan perusahaan. Seharusnya si pimpinan perusahaan itu harus lebih teliti dalam menyampaikan pesannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi kesimpulannya si pemimpin perusahaan harus lebih teliti dalam menyampaikan sesuatu, tidak ceroboh demi terjaganya komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga memecahkan kedua belah pihak. Ada sebuah pemimpin rapat yang tidak mau dikasih saran dan dikritik oleh orang lain. Seharusnya di dalam rapat harus menerima pendapat dari orang lain. Oke, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi kalian, tolong kalian kerjakan tugas individunya ya, yang di modul dan di LKPD. Pembelajaran kali ini sudah selesai, mari kita simpulkan bersama untuk pertemuan kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, boleh, silakan Adit. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi ialah suatu kegiatan yang memberikan informasi atau menerima pesan dari komunikator ke komunikan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat, senang, bahagia nggak? Bahagia. Mudah-mudahan ilmu pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.